yang ketiga, kita panggilkan bersama dengan tepukan yang paling meriah ada John Paul Green, Kristani dan Laura. Apakah kamu bagian dari perusak lingkungan? Halo semuanya. Kami dari Maumere, Nusa Tenggara Timur. Kami berdua perempuan NTT yang dimana biasa disebut sebagai makhluk yang lemah. Tapi di sini kami mau menyatakan bahwa perempuan juga bisa. Karena pada hakikatnya perempuan dan laki-laki memang berbeda, tetapi jangan dibeda-bedakan. Di sini kami meletakkan peta di mana Nusa Tenggara Timur dan ibu kota Jakarta sangat jauh. Kami menempuh 6 jam perjalanan yang transit 2 tempat di mana ada Kupang, Surabaya, lalu ke Jakarta. Ada apa di Maumere? Welcome to Maumere. Perkenalkan, nama saya Cerin dan teman saya Laura. Kami dari komunitas John Paul Green. Komunitas kami berawal dari tahapan 5R. Setelah kami mempelajari tahapan 5R, lalu kami mengamati bahwa ada 2 permasalahan lingkungan yang ada di daerah kami, yaitu mengenai penghijauan dan mengenai sampah plastik. Lalu anak SMA bisa buat apa saja? Yang kami lakukan di komunitas kami adalah pertama, pembibitan pohon. Di komunitas kami sudah membibit 11 jenis bibit pohon, di antaranya berkisar jumlah 2.300 sampai 2.500 bibit pohon, yaitu pohon jeruk, ketapang kencana, tabebuya, dan kari. Ada juga barter botol plastik bekas dengan pohon sebagai wadah ekobrik, ada pembuatan ekobrik, dan juga gerakan anti sampah. Lalu adopsi pohon untuk yang berulang tahun. Di sini kami memilih untuk memakai kata adopsi bukan untuk menjual atau membeli. Karena ketika mereka mengadopsi pohon, pohon itu tetap akan menjadi milik kami. Namun kami titipkan kepada tangan-tangan yang baik untuk merawat dan menjaga pohon tersebut. Jikalau kami menjualnya, maka hubungan kami dengan pohon tersebut akan selesai pada nilai atau mata uang tersebut. Lalu kami mengambil inisiatif untuk mengganti kado ulang tahun dengan pohon. Karena coklat bisa habis, bunga bisa layu, boneka bisa rusak dan itu akan menjadi sampah. Nah kalau pohon, dia akan tumbuh, hidup dan akan bermanfaat bagi semua orang yang ada di sekeliling kita. Lalu ada juga gerakan menanam pohon bagi pasangan yang menikah. Seperti teman-teman tahu, setiap tahunnya ada banyak sekali pasangan yang menikah. Jika kita mengambil inisiatif ini, maka penghijauan akan terrealisasikan dengan baik. Nah, di sini ada dokumentasi mengenai adopsi pohon. Jadi ini adalah teman-teman komunitas kami yang saat berulang tahun lalu mereka mengadopsi pohon. Lalu bukan cuma itu saja, kami juga memberikan sertifikat hijau bagi teman-teman yang mengadopsi pohon. Gerakan kedua ialah menanam pohon bagi pasangan yang menikah. Di sini ada pasangan Katolik yang menikah dan menyumbangkan 1 pohon bagi gereja. Kami bukan melihat dari agamanya, tetapi seperti teman-teman tahu di NTT 90% mayoritasnya menganut agama Katolik. Di sini kami mengambil inisiatif ini untuk melakukan dan terrealisasikan kegiatan penghijauan. Lalu yang berikut adalah barter pohon dan barter botol plastik dengan pohon. Di sini dokumentasi dari teman-teman sekolah lain yang melakukan kegiatan P5-nya dan membutuhkan pohon. Lanjut, dokumentasi John Paul Green yang lain. Kata seorang filsuf, cogito ergo sum, yang menyatakan bahwa jika aku berpikir maka aku ada. Namun di sini kami merubah menjadi recorde ergo sum, jika aku merekam maka aku ada. Maka kami menampilkan di sini kegiatan kami. Aksi yang pertama kami lakukan ialah aksi karnaval di mana kami melakukan kegiatan operasi semut dengan memungut sampah sepanjang rute karnaval dengan menggunakan pakaian karung yang sudah kami hiasi dengan sampah plastik. Di sini bukan saja kami memungut sampah, tapi kami juga membagikan 150 bibit pohon kepada pemerintah Kabupaten Sika dan kepada masyarakat Kabupaten Sika. Dan juga kami mempunyai harapan kepada pemerintah untuk melakukan peremajaan di jantung kota kami. Dan sudah terrealisasikan pada bulan Desember, tepatnya pada hari gempa ke-30 di Kabupaten Sika. Yang berikut adalah aksi yang berkaitan dengan sampah plastik. Pada gambar pertama, teman-teman bisa lihat kalau komunitas kami sedang membuat ekobrik.
Kak Cerin, kenapa memilih ekobrik dan cara pembuatannya bagaimana ya? Oh, cara pembuatan ekobrik sangat gampang, hanya membutuhkan 2 bahan saja. Yang pertama, botol plastik, dan kedua adalah pasokan sampah plastik. Lalu sampah plastik tersebut digunting menjadi partikel yang lebih kecil dan diisi ke dalam botol plastik hingga botol plastik tersebut menjadi padat. Kenapa memilih ekobrik untuk menjadi pengolah sampah plastik? Kami memilih ekobrik karena ekobrik sangat efektif dalam mengatasi permasalahan sampah plastik. Dan di gambar kedua adalah gambar teman-teman komunitas kami yang sedang melakukan aksi bersih lingkungan di Kampung Garam. Di gambar yang ketiga adalah GAS, gerakan anti sampah yang kami mulai dari sekolah kami, yaitu membawa bekal, menghemat uang jajan, dan menghemat sampah plastik. Dan yang keempat adalah pembuatan bedeng dari botol plastik hasil barter. Aksi berikutnya ialah aksi penghijauan yang kami lakukan di kota kami. Kami mau mengatakan, Maumere memang tidak kering, tetapi lebih baik kita mencegah daripada harus mengobati sudah saat dia sakit. Jika manusia sudah merealisasikannya dan alam pun mengiyakannya, maka NTT nanti Tuhan tolong. Kak Laura, pantunnya dong. Jalan-jalan ke kondang dia. Cakep. Jangan lupa membeli cherry. Cakep. Anak muda jaga bumi kita. Jadilah solusi bukan polusi. Epang gawang ama benjer. Iya gila, ini presentasinya disiapinnya berapa lama ya? Ada 1 malam, soalnya revisinya 3 kali. Setiap mentoring selalu direvisi, jadi ini siapkan 1 malam, latihan 1 malam. Oke. Cuman karena kami percaya kalau kami yang melakukannya maka kami akan menjelaskannya dengan baik. Wih. Ini dari segi apa ya, dari segi programnya juga bagus banget, dari sisi seremonial itu juga bisa kita convert untuk nanam pohon, untuk hal yang positif lah. Dan hal-hal seremonial itu kan banyak ya di sekitar kita. Dan juga kreatif campaign-nya tadi lucu-lucu ya, yang apa tadi, aksi karnaval. Bahas mantan apa selingkuh atau apa gitu-gitu ya. Oh ya. Selingkuh, selamatkan lingkungan hidup. Oh itu. Ya. Okay. Mantan boleh berserakan tapi sampah jangan. Waduh. Ini kayaknya selain sekolah tuh kerjanya copywriter ya. Anak Twitter nih jangan-jangan. Oke. Iya itu aja sih overall apa namanya, harapannya bisa gayanya ya, stylenya ini juga bisa dilanjutkan, nggak cuma nanti Tuhan tolong NTT tapi juga seluruh Indonesia gitu. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Yoga. Kita lanjutkan Kak Irfan. Makasih Cerin dan Laura, ini pahlawan wanita dari NTT ya. Tepuk tangan. Saya sedikit aja sih, dalam sebuah gerakan konsepnya biasanya akan selalu ada tantangan. Ya. Dan tantangan itu nanti akan ada perubahan perilaku. Ya. Yang paling penting sebenarnya sustainability-nya, keberlanjutannya. Jadi bisa mencoba ngukur tantangannya seperti apa, kemudian capaian sedikit mungkin itu jadi motivasi yang sangat bagus. Sama tetap berusaha melakukan apa yang bisa dilakukan agar sedikit demi sedikit bergerak menjadi sebuah gerakan yang berkelanjutan di NTT. Amin. Terima kasih banyak. Amin. Terima kasih banyak. Kita lanjutkan Kak Afuy. Duh keren banget Kak Cerin dan Kak Laura. Ini aku topi merah berarti harus komentarin presentasinya. Itu presentasi kalian bagus banget. Nggak sia-sia 3 kali revisi dan ngerjain semalaman. Tepuk tangan lagi buat presentasinya. Ini beberapa yang saya suka sekali juga. Tadi banyak pakai langsung relatable gitu. Karena banyak icon IG story yang add yours tadi ya. Itu menarik sebagai pencapaian cerita. Jadi kayak seolah-olah itu cerita baru yang ditambah ke presentasi. Jadi suka penggunaan icon-icon IG story. Kemudian bahkan tadi ada interaksi, Laura nanya, Kak Sherin gimana cara bikin ekobrik gitu. Itu juga sangat menarik.
singkatan NTT juga sangat oke. Mungkin kalau ada yang bisa ditambahkan, tadi di awal memang cerita tentang keduanya kan perempuan dari NTT itu bagus, tapi kalau mau ditambah lagi cerita lebih personal lagi, mungkin itu juga menarik di pembuka. Jadi yang benar-benar personal, hanya pengalaman pribadi, misalnya Kak Cerin atau Kak Laura, itu bisa semakin baik. Terakhir aku paling suka terutama itu yang bagian kado. Jadi kan kita tuh kadang-kadang kado-kado ini kebiasaan ya. Seolah-olah kalau ulang tahun harus kado atau kalau menikah harus memberikan kado. Saya ini termasuk yang love language-nya itu justru anti kado gitu ya. Jadi kalau dikasih kado malah sebel saya ini sebenarnya. Jadi senang banget, benar-benar penting itu kita ubah kebiasaan menambah barang yang sebenarnya tidak perlu gitu. Baik itu di seremoni seperti pernikahan maupun kado. Itu aja, tapi selamat, keren banget inisiatifnya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Oh iya, kita masih ada hampir 1 menit Kak Tunggal. Oke, sebenarnya saya tadi seneng banget ketika teman-teman langsung sadar dengan identitasnya bahwa kami adalah perempuan dan apa yang terjadi di Maumere, misalkan tingkat kekerasan tinggi, selalu disubordinat, tapi kami perempuan dan ingin terus berkontribusi. Jadi itu menurut saya statement yang kuat sekali dari teman-teman. Nah, ini kan teman-teman masih SMA ya. Iya. Dan aktivitasnya lebih banyak memang di SMA. Saya sih sebenarnya cuma berharap aja bahwa nanti bahkan setelah keluar dari SMA, bahkan mungkin keluar dari Maumere untuk studi lebih lanjut, aktivitas ini nggak berhenti gitu ya. Jadi memang terus dilanjutkan oleh teman-teman yang sekarang aktif di John Paul Green, tapi kemudian ketika keluar dari Maumere ikut membangun dan membesarkan inisiatif John Paul Green di mana-mana, bukan hanya di Maumere. Itu aja. Thank you. Terima kasih banyak. Ibu dan Bapak sekalian, tepukan yang meriah untuk Sherin dan Laura dari John Paul Green.